Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita membahas pertanyaan dari Ibu Alfi Nindiasari. Ibu Alfi menanyakan, Dok, kalau kemo sudah dilakukan 12 kali, tapi belum menunjukkan hasil yang progresif. Mungkin maksudnya hasilnya belum nampak baik dan sebagainya. Sebaiknya bagaimana? Sahabat sekalian, kita akan bahas topik ini secara cukup mendalam. Kemoterapi diberikan apabila hasil operasi sudah confirm suatu keganasan atau kanker. Kemudian jumlah pemberian kemoterapi itu berbeda-beda antara orang ke orang, atau mungkin juga yang pasti adalah berbeda antara satu kanker dengan kanker yang lain. Tapi Bu Alwi tidak menjelaskan kanker apa. Tapi tetap menarik karena ditanyakan, walau sudah diberikan 12 kali tapi belum nampak hasil perbaikan. Istilah tadi yang dipakai adalah progresif. Nah, sebaiknya seperti apa? Sahabat sekalian, sebelum menginjak langkah apa selanjutnya yang sebaiknya dilakukan, saya akan jelaskan mengenai bagaimana menilai respon suatu pengobatan kanker. Nah, salah satu kriteria yang digunakan adalah RECIST, yaitu Response Evaluation Criteria in Solid Tumor. Artinya apa? Bagaimana menilai hasil pengobatan, dalam hal ini adalah kemoterapi, pada kanker yang padat. Artinya bisa diukur. Nah, pada kriteria ini ada empat parameter atau 4 pengelompokan. Yang pertama adalah progressive disease. Artinya apa? Ketika diberikan pengobatan kemoterapi, tumornya atau kankernya berkembang. Jadi tadi istilah progresif tadi mungkin sedikit kurang pas, karena kalau progresif itu artinya memang justru berkembang dari yang di dalam rongga perut misalnya kanker usus, tapi ketika diberikan kemo malah ada menyebar ke paru-paru, menyebar ke kelenjar getah bening dan sebagainya. Itu namanya progressive disease. Yang kedua adalah partial response. Partial respon adalah ada responnya, ada hasilnya, tapi sebagian. Ada kriterianya, nanti saya tampilkan berapa persen yang disebut partial respon, penurunannya dari besar tumornya. Misalnya ada residu atau sisa kanker misalnya 5 cm. Nah, setelah di kemo menjadi 3 cm dan sebagainya. Itu disebut partial respon. Kemudian yang lain adalah stable disease. Artinya apa? Nggak berubah. Jadi setelah diberikan kemo atau mungkin juga sinar, yang sisa atau tumor awalnya 2 cm ya 2 cm aja. Tapi dia juga tidak ada tumor baru, tidak ada penyebaran dan sebagainya. Disebut stable disease. Nah, yang tentunya paling baik yang diharapkan adalah complete response. Complete response atau disebut CR adalah di mana keadaan pada titik dilakukan evaluasi itu sudah tidak ditemukan apapun terkait dengan kanker tersebut. Diperiksa labnya normal, diperiksa secara fisik normal, tidak ada sisanya, tidak tumbuh lagi. Diperiksa secara ronsen atau difoto dengan PET scan dan sebagainya, semuanya sudah normal. Itu disebut complete response. Nah, sehingga tadi kalau disebut progresif mungkin maksudnya kok belum ada banyak perbaikan. Nah, yang lain lagi adalah pengertian yang
cukup penting kami sampaikan bahwa complete response, penilaian respon kemoterapi itu idealnya dilakukan ketika kemoterapi sudah berjalan pada jumlah tertentu. Misalnya begini, pada kemoterapi katakanlah kanker mulut rahim yang diberikan 6 kali, itu ketika diberikan 3 kali maka harus dievaluasi responnya. Ini respon enggak? Kalau enggak respon, bagaimana pilihannya dan sebagainya. Kemudian juga dievaluasi ketika sudah komplit jumlah serinya, jumlah kemonya. Misalnya setelah 6 kali dievaluasi lagi. Sehingga dalam rentang pemberian ini harus dilakukan evaluasi. Sebab nanti sia-sia kalau nggak respon, dilakukan kemo beberapa kali ternyata nggak ada hasilnya. Padahal mungkin harus dievaluasi, diganti obatnya atau diatur dosisnya dan sebagainya. Nah, ternyata yang terakhir, apabila kita menyatakan complete response CR, itu idealnya dinilai 6 bulan dari kemoterapi atau radioterapi terakhir. Jadi setelah selesai misalnya bulan Januari, maka kriteria dibilang sudah complete response, tidak ada tanda-tanda lagi kankernya, itu rentangnya 6 bulan. Di dalam pantauan tidak ada sesuatu perlu ditarik complete response. Kemudian sahabat sekalian, ada yang menarik lagi untuk kami share mengenai complete response. Nah, sering saya sampaikan bahwa seorang ahli kanker tidak menyatakan ibu, bapak sudah sembuh, tapi yang menyampaikan adalah sudah complete response. Karena memang sebagian kanker memang sembuh, tapi memang sebagian bisa kambuh. Dan kita tidak tahu data apa atau parameter apa yang mungkin akan menyebabkan kekambuhan. Kemudian berdasarkan metode penilaian dari respon, kita mengenal 3 kelompok complete response. Yang pertama adalah clinical complete response. Secara klinis diperiksa, oh iya benjolannya sudah nggak ada perdarahan lagi. Kemudian kalau kanker misalnya di pita suara, suaranya sudah pulih lagi dan sebagainya. Itu namanya clinical complete response. Jadi complete response yang berdasarkan temuan klinis dengan pemeriksaan. Yang kedua adalah histopathological complete response. Artinya apa? Misalnya kita operasi nih. Operasi dari tumornya 10 cm. Kemudian ketika dilakukan operasi sudah bersih atau sisa 1 cm. Nah, ketika sudah dilakukan kemo atau sinar misalnya, dicek lagi di situ, di tempat itu. Dilakukan biopsi. Nah, dari hasil biopsi tersebut dilihat di bawah mikroskop. Ternyata semua selnya sudah normal. Atau dilakukan pap smear pada pasien kanker cervix, sudah nggak ada sel kanker lagi. Namanya adalah histopathological complete response. Tapi kalau pap smear namanya sitologi. Tapi kalau histopathological harus dilakukan biopsi atau diambil jaringan, sudah bersih kok. Namanya adalah histopathological complete response. Dan yang terakhir adalah metabolic complete response. Jadi ini relatif baru istilahnya. Ini berdasarkan temuan pemeriksaan yang memang relatif lebih dini, lebih awal mendeteksi apakah ada sisa kanker atau kanker yang tumbuh lagi. Misalnya adalah pemeriksaan PET scan. PET scan adalah pemeriksaan di mana seseorang dimasukkan glukosa, disuntikkan glukosa yang dilabel zat radioaktif. Nah, glukosa ini akan diambil oleh organ atau suatu tempat di tubuh kita yang misalnya ada sel kankernya. Apakah itu sisa atau tumbuh lagi, atau mungkin penyebaran kemana, ke liver, ke tulang dan sebagainya. Nah, ketika glukosa itu banyak diuptake di tempat tertentu, misalnya di paru-paru, nah di situ akan menyala.
karena itu metabolisme glukosanya banyak di situ. Nah, dari dasar pemeriksaan ini bisa disimpulkan, tidak ada metabolisme berlebihan glukosa yang dilabel oleh radioaktif tadi di organ tertentu, sehingga disebut metabolic complete response. Jadi ada 3, clinical complete response, yang kedua adalah histopathological complete response, dan yang ketiga adalah metabolic complete response. Tentunya tanda kutip yang paling tinggi adalah yang metabolic complete response, karena ini nggak dilihat aja sudah nggak ada, hanya metabolismenya aja. Jadi kalau misalnya di ronsen atau di CT scan dan sebagainya, bahkan MRI itu sudah harus ada kumpulan atau benjolan yang mengumpul, misalnya ada 2 mili atau 3 mili atau 1 senti dan sebagainya. Nah, kalau PET scan ini bersifat metabolik yang berlebihan aja sudah bisa dilakukan deteksi. Sahabat sekalian, sekarang kita baru beranjak menjawab pertanyaan. Kalau sudah 12 kali dilakukan kemoterapi tapi katakanlah belum ada hasilnya yang baik, seperti apa? Nah, yang pertama adalah evaluasi apakah selama diberikan kemo sudah dievaluasi. Jadi mengevaluasi itu harus di tengah-tengah, bukan di akhirannya kemo. Itu yang pertama. Karena kalau misalnya sudah dilakukan evaluasi, tentunya sudah disesuaikan oleh dokternya. Ini obatnya sudah cocok, dosisnya sudah sesuai dan sebagainya. Kemudian juga harus ditinjau yang kedua, rencananya awalnya berapa gitu. Karena ada yang kemo memang diberikan hanya 6 kali. Kemudian ada yang memang sejak awal rencananya 12 kali baru dievaluasi, tergantung kankernya. Kemudian yang ketiga adalah apakah 12 kali pemberian kemo tersebut masih menggunakan lini pertama dari kemoterapi atau sudah bergeser menjadi lini kedua atau lini ketiga. Jadi sahabat sekalian, kemoterapi itu ada beberapa lini. Jadi first line, ada second line, ada third line. Nah, misalnya pada pemberian kemoterapi katakanlah 6 kali. Pada lini pertama, hasilnya hanya parsial atau malah progresif. Maka langkah selanjutnya adalah kita menggunakan second line, menggunakan lini di atasnya. Jenis obatnya berbeda. Atau kalau misalnya second line tidak juga respon, kita menggunakan third line, jadi lini ketiga dan sebagainya. Nah, yang kelima selanjutnya adalah harus ditinjau apakah dosisnya sudah sesuai. Karena bagaimanapun kadang-kadang pasien itu juga fluktuasi berat badannya, fungsi ginjalnya, fungsi levernya dan sebagainya. Apakah ada kaitan katakanlah ketidakberhasilan kemo tersebut dengan pilihan dosisnya? Dan kalau memang ada kaitannya, mungkin harus dilakukan penyesuaian dosis lagi. Yang keenam adalah ternyata di dalam populasi sel kanker, katakanlah di dalam suatu benjolan kanker, itu kan bermiliar-miliar sel. Itu ternyata ada sel yang bersifat resisten, tahan banting, atau tidak mempan terhadap suatu kemo tertentu. Dan itu biasanya bisa dicek dengan memeriksa MDR gen, jadi multi drug resistant gen. Jadi suatu gen kalau diperiksa ekspresinya dari kadarnya bisa untuk menilai apakah sel kanker tersebut memang kebal atau tidak mempan terhadap kemo tertentu. Ini memang evaluasi yang lebih detail, tapi biasanya kalau nggak mempan, sudah diganti obatnya, sudah diatur dosisnya, ternyata memang ada sel-sel yang memang sudah resisten terhadap suatu kemo tertentu. Jadi kesimpulannya, apabila kemoterapi sudah diberikan sesuai dengan rencananya, jadwalnya sesuai, tidak tertunda dan sebagainya, dan belum menampakkan hasil yang baik, maka harus dievaluasi secara keseluruhan.
Jadi pasien bisa berdiskusi dengan dokter yang merawat, langkah sebaiknya seperti apa. Apakah kadang-kadang memang progresif sekali kankernya yang mungkin aja memerlukan operasi kedua. Kita sebut sebagai secondary cytoreductive surgery. Jadi memang beberapa kanker karena memang sudah stadium lanjut, ketika kita melakukan operasi itu tidak bisa komplit, tidak bisa bersih. Sebab kalau bersih misalnya harus memotong usus dan sebagainya, sehingga memang tanda kutip terpaksa ada jaringan kanker yang tertinggal. Nah, kalau tidak respon, bisa aja kita harus melakukan operasi yang kedua. Jadi demikian sahabat sekalian, banyak hal yang harus dicermati ketika memberikan kemoterapi dan juga ketika bagaimana mengevaluasi hasil dari kemoterapi. Demikian, semoga share ini memberikan manfaat, memberikan pemahaman yang lebih baik. Let's keep hope alive. We stand by you. See you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.